Ya, selamat siang teman-teman. Ya, siang ini saya mau berbagi cerita tentang bus yang pakai basuri atau letotet. Ya, bus bus bertelolet lah intinya itu. Ya. Nah, kalau Anda tanya saya, apakah saya setuju apa enggak bus berletotet atau bertelolet atau berbasur itu dilarang sepenuhnya, tuh saya sebenarnya nggak setuju loh. Ya kan? Nggak setuju loh, karena kalau dilarang sepenuhnya itu rasanya tuh kayak walaupun saya sebenarnya bukan penggemar bus berletotet ya atau berbasuri, tapi kalau sampai dilarang sepenuhnya ini kayaknya kayak udah merampas hak asasi sih. Iya. Nggak, ini saya bukan, tonnya bukan satir ya. Tapi beneran, saya bilang janganlah, gitu kan. Jangan. Kalau membatasi penggunaannya, nah saya setuju. Ya, membatasi penggunaannya tuh saya setuju. Misalkan kemarin ini beberapa hari yang lalu lagi viral di daerah Sawangan, Depok sana, apa namanya? Bus bertololet atau berbusari gitu. Busari. Ya, bus berbusari lagi membunyikan busarinya atau basurinya itu di depan sekolah. Itu kan saya lihat di videonya itu kan ada anak sampai lagi joget gitu kan, anak joget kayak gini kan. Ya itu kan kejadiannya wallahu alam, apakah itu di jam istirahat atau di bukan jam istirahat, saya juga nggak paham gitu. Saya juga nggak paham. Kalau seandainya itu kejadian di jam istirahat, itu sih nggak apa-apa. Cuma kenapa sampai ada guru yang sampai gedor jendela terus sampai 2 kali puah puah gitu. Iya. Itu itu kan karena ganggu jam pelajaran kali ya, Allah alam. Ya, ganggu jam pelajaran dan anduknya orang jatuh. Ya, ganggu jam pelajaran jadinya ke distraksi. Ya kan, kayak sampai digedor sampai melompat di pok. Intinya ya sebenarnya gini kawan ya, soal klakson bus telolet basuri itu kan sebenarnya udah ada dari sekian tahun lalu lah, berawal dari pengusaha bus itu bawa klakson unik itu. Bentar lagi daerah kabut asap saya lewatin, kabut asap yang disengaja karena orang nabun. Ya, jadi astagfirullah, nih masya Allah, itu yang kejadian di kampung saya sekian tahun lalu tuh, kabut asap gara-gara orang nabun. Tapi nabun hutan sih. Ini kan bisa ngerusak paru-paru gitu. Maaf ya, saya mumpung tadi lewat depannya daerah yang berkabut asap tadi. Ya, saya sengaja tuh ngomong begitu depan orang yang lagi nabun itu. Mudah-mudahan aja kalau video ini ditonton orang jadi mikir. Nabun-nabun kayak gitu bisa mencelakai tetangganya loh. Apalagi kalau tetangganya punya anak kecil. Ya kan, kalau tetangganya itu punya anak kecil, bisa rusak paru-parunya beneran loh, saya ngomong ini apa adanya ya. Itu orang kayak nggak ada kerjaan banget, nabun, bisa bahayain orang, bisa celakain tetangga. Kurang baik apa, saya motor aja lewat saya kasih. Oh mau
Sampai apa saya coba? Celaka loh. Jaga makanya bertetangga itu harus jaga ya. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau sebenarnya saya tuh against dengan pelarangan klakson lototet Busari itu. Janganlah. Jangan saya bilang. Kalau dibatasi penggunaannya ya itu kalau saya. Misalnya dibatasi hanya boleh dibunyikan di mana gitu. Ya. Alhamdulillah sih tidak semua terminal bus membolehkan bus membunyikan klakson Busari lototetnya itu. Ya kan? Contohnya di Pondok Cabe, Poris, Terminal Banjar Patroman di Jawa Barat situ, itu nggak boleh bus itu membunyikan lototet Busari. Gitu. Lototet Busari nggak boleh dibunyiin. Makanya jadi kayak gitu kalau saya. Sikap saya sekali lagi adalah kalau untuk dilarang sepenuhnya saya nggak setuju. Nah, tapi kan dilarang sepenuhnya kan karena ini Pak, lototet Busari itu membahayakan. Ini kayaknya mau masak gede ada acara nih, bukan untuk mukbangan. Oke, kalau saya pribadi ya, tapi kan kalau lototet Busari gak dilarang itu bahaya Pak. Enggak tuh. Enggak tuh. Astaga. Itu hajatan berapa lama coba? Dari kemarin, dari lampu merah nih. Maaf. Dari kemarin, dari berapa hari yang lewat lah. Itu hajatan sunatan apa nikahan gitu. Saya Allah alam bisawab itu gak tahu. Saya bukan orang sini sebab ya. Jadi kalau itu ya, orang akan berpandangan kalau klakson lototet Busarinya gak dilarang itu akan berbahaya Pak buat anak. Enggak tuh. Tinggal diatur aja bagaimana mekanisme safety ngoyotnya itu. Bagaimana cara ngoyot yang aman, yang memenuhi safety procedures atau prosedur keselamatan itu aja yang dipikirin. Gak usah sampai harus nge-ban sepenuhnya gitu loh. Jangan juga. Itu loh. Nah, mengenai bus pakai strobo. Yang penting strobonya bukan strobo yang lampu yang dilarang. Contoh biru. Strobo biru itu buat polisi. Strobo merah untuk ambulans. Strobo kuning buat PMJR. Buat apa? PMJR jalan tol. Udah itu aja. Yang penting lampu strobonya bukan 3 itu. Harusnya jangan digugat, jangan di-challenge. Itu kalau saya. Dan bus pasang lampu strobo seterang masa depan itu, dalam nggak tuh? Seterang masa depan aku dan kamu, seterang masa depan aku dan kamu nggak tuh? Seterang masa depan aku dan kamu. Itu juga ada alasannya. Misalkan karena jalan di depan itu terlalu gelap kalau malam gitu. Simple, sederhana, jangan dibikin ruwet gitu. Ada alasannya semua, ada asbabun nuzulnya semua, ada asbabul wurudnya semua itu. Kenapa bis pasang strobo semeriah itu, ya kan? Yang penting bukan strobo biru itu polisi, strobo merah ambulans, atau strobo kuning PMJR. Itu aja kok. Selama itu nggak masalah, nggak perlu kecuali kalau bus biasa, bus akap biasa, atau bus pariwisata, atau bus pribadi pasang strobo biru lengkap dengan bunyi totot, itu nggak boleh. Itu baru digugat, itu baru di challenge gitu.
Kalau cuma masang letotet busari mah nggak perlu dilarang juga. Pak, tapi kalau nggak dilarang gimana Pak? Kan ini udah ada, ya tahu saya agar ada korban. Tapi kok ada korbannya itu semata-mata kita menyalahkan siapa? Apakah busnya? Apakah ngoyoternya? Kalau saya lebih menyalahkan ngoyoternya, para pemburunya, para spoternya, ya, para pemburunya, para tukang ngoyot itu. Kenapa mereka ngejar bus berletotet busari itu tidak memenuhi prosedur keselamatan? Kalau naik motor nggak pakai helm, ya. Kalau ini anak-anak lengah dari pengawasan orang tua. Kayak kejadian di Merak kemarin tuh yang sampai meninggal itu gara-gara kelindas bus Sinar Dempo itu. Gara-gara si bocilnya minta letotet. Om, letotet om, tulalit om, tolalit om, tetet. Digedor-gedor kaca. Saya ingat banget itu kejadiannya. Perak, tewas, kelindas. Itu murni salah siapa? Bukan salah busnya, salah orang tua dari si bocil itu. Kenapa nggak ngawasin? Bener gak? Iya, pikir sampai ke sana coba. Coba pikir sampai ke sana. Jangan menyalahkan pihak yang semestinya tidak perlu disalahkan. Ya, orang ngoyot berletotet, ngoyot nyari bus bertolalit gitu ya, yang disalahkan busnya. Nggak make sense at all. Sama saya tidak make sense at all, tidak masuk akal samsek. Ngerti nggak? Tidak masuk akal sama sekali. Buat apa menyalahkan pihak yang semestinya tidak disalahkan? Makanya saya lucu aja. Gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini pandangan yang menurut saya tidak populer, unpopular opinion, bahwa saya sebenarnya nggak setuju dengan bus bertolalit busari itu dilarang. Saya nggak setuju, maaf. Saya sangat-sangat amat tidak setuju gitu loh. Malah lebih baik diregulasi bagaimana bisa ngoyot dengan aman, ngoyot dengan selamat. Kalau perlu dibikin spot khusus buat apa? Orang itu berburu bis bertulalit busari, bertulalit bisura itu. Gampang. Contoh misal di Terminal Polres atau di Terminal Pondok Pinang ada anjungan khusus. Anjungan khusus untuk apa? Ngoyoter itu loh, untuk, atau mungkin bukan ngoyot sih, ngototer ya, ngotoyer, udah ngotot sotoy pula. Nah pas ada ngotot dan sotoy, udah tahu bahaya tapi masih juga udah ya. Buat para ngotoyer itu, cobalah dibikin anjungan kayak di bandara gitu anjing. Contoh kayak di Terminal Banjar di Jawa Barat situ ada anjungan. Itu bisa dimanfaatkan buat para ngotoyer itu berburu apa bus bisura atau bus berbusari. Iya, bus yang suaranya suara busari. Gampang, simple kok. Yang penting mau apa enggak gitu loh. Bukan masalah apa yang mereka yang setuju dengan bus bertulalit berbusari itu dilarang itu, bukan, jangan juga ditafsirkan wah ini merampas kebahagiaan anak-anak nih, oh ini tidak pro pada kebahagiaan anak-anak. Bukan itu, jangan juga tafsirannya seperti itu. Jangan, mereka punya pendapat seperti itu ya terima aja gitu loh. Ini kan negara demokrasi, negara yang bebas orang berpendapat, bebas orang bersikap ya. Nah, saya pun juga memanfaatkan itu. Nah makanya kalau dari saya dibatasi penggunaannya, dan para supir bus itu juga jangan sembarang melayani anak-anak yang minta om toilet om om tilulit om. Jangan sembarangan. Lihat sikon, lihat kanan kiri gitu loh ya. Semoga paham, semoga dapat dipahami ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.